Awal tahun 1960 adalah masa ketika Indonesia seolah berdiri di atas garis tipis antara harapan dan kehancuran. Sebagai presiden sejak proklamasi, Soekarno telah membawa bangsa dari penjajahan menuju kemerdekaan. Namun semakin negara tumbuh, semakin kompleks pula tarik-menarik kekuasaan di dalamnya. Di balik pidato-pidatonya yang membangkitkan semangat, sedang berlangsung pertarungan ideologi yang tajam antara kekuatan Islam, nasionalis, komunis, serta faksi-faksi militer yang semakin menguat. Soekarno berada di pusat pusaran itu, seorang pemimpin harismatik yang mencoba menyatukan semua kekuatan politik agar tidak saling menghancurkan. Ia berusaha menjadi penyeimbang, tetapi keseimbangan itu semakin rapuh. Atas satu sisi, ia memberi ruang bagi PKI untuk berkembang. Di sisi lain, ia tetap mempertahankan hubungan dengan Angkatan Darat yang tidak menyukai pengaruh komunis. Politik Indonesia menjadi arena penuh kecurigaan. Setiap langkah Soekarno diawasi dan ditafsirkan berbeda oleh masing-masing kubu. Dalam suasana ini, Soekarno yakin bahwa hanya dirinya yang mampu menjaga stabilitas negara. Ia berbicara lantang tentang revolusi, tentang membangun dunia baru yang anti-imperialisme, dan tentang semangat berdiri di atas kaki sendiri. Namun di balik retorika tersebut, banyak gejolak yang tidak dapat lagi ia kendalikan. Di daerah-daerah, konflik kecil meletup. Di pusat pemerintahan, pejabat di antara kementerian sering saling berebut pengaruh. Di tubuh militer sendiri, terjadi perebutan posisi dan ketegangan internal. Semua ini menjadi awal dari kondisi nasional yang rawan, dan bibit-bibit keruntuhan kekuasaan mulai tampak. Meski belum disadari sepenuhnya oleh sang presiden. Dalam upaya mengendalikan kekacauan politik, Soekarno memperkenalkan konsep demokrasi terpimpin pada akhir 1950-an dan menguat pada awal 1960-an. Menurut versinya, demokrasi tidak boleh mengikuti model barat yang dianggapnya kacau dan terlalu memberi kebebasan pada partai politik. Indonesia, katanya, perlu model demokrasi yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan seorang pemimpin nasional. Ia percaya bahwa dirinya adalah tokoh yang tepat untuk memegang kendali tersebut. Pada awalnya, banyak rakyat menyambut gagasan ini dengan antusias. Negara baru saja melewati masa pergolakan di atau TI, PRRI, Permesta, dan konflik bersenjata lainnya. Stabilitas terasa sangat penting, namun seiring waktu, sistem demokrasi terpimpin membuat kekuasaan politik terkonsentrasi pada Soekarno secara berlebihan. Parlemen dibubarkan dan kemudian diganti dengan lembaga yang anggotanya sebagian besar ditunjuk presiden. Pers dibatasi. Kritik terhadap pemerintah dianggap ancaman terhadap revolusi. Rapat-rapat raksasa digelar, pidato-pidato megah diucapkan. Tetapi semua itu menyembunyikan kenyataan bahwa ruang demokrasi mengecil. Kebijakan ini menimbulkan kecemasan dari pihak militer yang merasa bahwa kekuasaan mereka ditekan dan dikendalikan oleh presiden. Mereka melihat Soekarno seolah semakin dekat dengan PKI dan seolah memberikan tempat bagi ideologi komunis untuk berkembang melalui jalur politik resmi. Di saat yang sama, kelompok partai Islam dan nasionalis moderat mulai merasa tersingkir dari proses pengambilan keputusan. Sebagai sistem politik, demokrasi terpimpin menawarkan stabilitas semu, seperti bangunan besar yang tampak kokoh dari luar, namun retak di bagian dalam. Pada kenyataannya, konflik ideologi bukannya mereda, justru semakin membesar. Soekarno berusaha meredam semua suara yang bertentangan. Tetapi dalam prosesnya, ia justru kehilangan dukungan dari kelompok yang selama ini menjadi penopang kekuasaannya. Ketika tekanan semakin tinggi, fondasi politik yang ia bangun perlahan bergoyang, membuka jalan bagi para pesaingnya untuk bangkit dan pada akhirnya menjadi faktor besar yang melatar belakangi kejatuhannya. Pada awal tahun 1960, Partai Komunis Indonesia (PKI) muncul sebagai salah satu kekuatan politik terbesar di dunia setelah Uni Soviet dan Tiongkok, dengan jutaan anggota serta jaringan organisasi sayap yang kuat mulai dari buruh, petani, pemuda, wanita, hingga seniman. PKI menjadi kekuatan massa yang tak bisa diabaikan. Di tengah dinamika itu, Soekarno melihat PKI bukan sekadar partai, tetapi sebagai bagian penting dari poros revolusi yang ia bangun. Ia beranggapan seluruh kekuatan nasional, termasuk kelompok komunis, harus disatukan demi cita-cita besar Indonesia yang berdikari. Namun kedekatan Soekarno dengan PKI bukan tanpa konsekuensi. Banyak kalangan militer memandang PKI dengan curiga, mengingat latar belakang ideologis partai itu yang cenderung bertentangan dengan nilai-nilai yang berkembang di tubuh Angkatan Darat. Bagi sebagian jenderal, PKI bukan sekadar partai, melainkan ancaman yang bisa menggoyahkan posisi mereka dalam struktur negara. Di beberapa daerah, gesekan antara kelompok PKI dan kelompok anti-komunis mulai memanas dan memunculkan bentrokan yang mengancam stabilitas lokal.
PKI sendiri memanfaatkan situasi politik demokrasi terpimpin untuk memperluas pengaruh. Mereka mendekati Soekarno dengan strategi cerdas, memproyeksikan diri sebagai pendukung setia revolusi dan garis politik presiden. Sementara itu, dukungan massa yang besar memberi PKI kepercayaan diri untuk menuntut lebih banyak ruang dalam negara. Mereka menyuarakan gagasan seperti membentuk angkatan kelima, yaitu kelompok bersenjata dari buruh dan petani, yang bagi militer dianggap ancaman langsung terhadap posisi mereka. Soekarno, sementara itu, mencoba menyeimbangkan hubungan antara PKI dan Angkatan Darat. Tetapi kedua pihak justru makin mencurigai satu sama lain. Kedekatan Presiden dengan PKI membuat Angkatan Darat merasa terasingkan. Sementara dukungan Presiden kepada militer membuat PKI merasa langkah-langkah revolusi berjalan lambat. Ketegangan ini menimbulkan suasana penuh kecurigaan dan menambah titik-titik gesekan yang perlahan mengarah pada konflik besar. Sementara panggung politik dipenuhi perebutan pengaruh, situasi ekonomi Indonesia pada saat itu justru terus memburuk. Inflasi melesat tak terkendali, mencapai ratusan persen setiap tahun. Uang kertas kehilangan nilai, harga barang pokok melonjak, dan masyarakat sulit memenuhi kebutuhan sehari-hari. Di kota-kota besar, antrian panjang di depan toko sembako menjadi pemandangan biasa. Sementara di desa-desa, para petani berjuang menghadapi penurunan produksi dan keterbatasan pupuk serta peralatan. Kondisi ini diperparah oleh kebijakan pemerintah yang lebih fokus pada proyek-proyek besar bersifat simbolis, seperti pembangunan monumen, gedung megah, dan acara akbar kenegaraan. Meski memberikan citra kejayaan revolusi, proyek-proyek tersebut menguras anggaran negara yang sebenarnya tengah sekarat. Soekarno lebih sering berbicara tentang kebesaran bangsa dan semangat revolusi, namun jarang memberikan solusi praktis untuk menstabilkan perekonomian. Di sisi lain, Indonesia terlibat dalam berbagai konflik internasional seperti konfrontasi dengan Malaysia. Kebijakan luar negeri yang agresif membutuhkan biaya besar, sementara cadangan devisa semakin menipis. Hutang luar negeri bertambah, dan kemampuan negara untuk membayar kembali semakin melemah. Negara berada di persimpangan sulit melanjutkan garis politik. Soekarno berarti mempertahankan konfrontasi dan proyek-proyek besar atau mencari jalan baru yang lebih pragmatis dan berhenti mengejar simbol-simbol revolusi. Kondisi ekonomi yang terus merosot secara langsung mempengaruhi legitimasi Soekarno di mata rakyat. Masyarakat mulai merasakan bahwa retorika revolusi tidak dapat mengisi perut mereka. Para mahasiswa turun ke jalan, membawa spanduk dan poster yang menuntut perubahan. Bahkan sebagian elit politik dan pejabat negara mulai mempertanyakan arah kepemimpinan presiden. Di tubuh militer, krisis ekonomi menjadi alasan tambahan untuk meragukan kemampuan Soekarno dalam mempertahankan stabilitas nasional. Keadaan ekonomi yang tidak terkendali akhirnya menjadi salah satu faktor besar yang mempercepat keruntuhan kekuasaan Soekarno ketika rakyat kehilangan kesejahteraan. Ketika harga melambung dan kebutuhan pokok sulit didapat, retorika revolusi tidak lagi cukup untuk menjaga kepercayaan mereka. Kerapuhan ekonomi membuka celah bagi kekuatan lain untuk bangkit dan mengambil alih peran yang selama ini dipegang Soekarno. Ada masa ketika Indonesia sedang mengalami goncangan ekonomi dan politik, Soekarno semakin menguatkan retorika revolusinya. Ia berbicara di depan massa dengan penuh energi, membangkitkan semangat nasionalisme, anti-imperialisme, dan keyakinan bahwa bangsa harus berdiri di atas kaki sendiri. Pidatonya menggema di lapangan-lapangan, disiarkan di radio, dikutip di koran. Bagi sebagian rakyat, kata-katanya adalah api yang membakar semangat perjuangan. Namun bagi sebagian lain, kata-kata itu mulai terasa seperti gema tanpa ujung, tanpa solusi konkret yang menjawab kesulitan hidup sehari-hari. Soekarno dikenal sebagai orator ulung, seseorang yang mampu membuat masa ribuan orang larut dalam euforia. Namun pada awal 1960-an, negeri ini butuh lebih dari sekadar kata-kata. Ketika harga beras melambung, ketika pabrik kekurangan bahan baku, ketika inflasi meroket hingga ratusan persen, rakyat membutuhkan kebijakan nyata yang mampu memulihkan keadaan. Meski begitu, gaya kepemimpinan Soekarno yang lebih bersifat ideologis daripada teknokratis membuat banyak persoalan. Ekonomi tidak tertangani secara mendalam. Kekecewaan mulai terasa di berbagai lapisan masyarakat. Para intelektual dan ekonom muda menyuarakan kritik bahwa presiden terlalu sibuk merangkai gagasan-gagasan besar dan simbolik, tetapi kurang memberi ruang bagi para ahli untuk merumuskan strategi ekonomi yang realistis. Di kampus-kampus, diskusi-diskusi kritis bermunculan. Para mahasiswa bertanya, sampai kapan revolusi hanya menjadi slogan? Sampai kapan rakyat harus bertahan dengan kondisi yang semakin sulit? Retorika revolusi yang dahulu menjadi kekuatan Soekarno justru perlahan menjadi titik kritik utama. Di tubuh militer,
para jenderal mulai mempertanyakan arah negara. Mereka melihat bahwa pidato-pidato besar tidak dapat mengatasi ancaman krisis. Sebagian percaya bahwa jika situasi ini dibiarkan, negara bisa runtuh secara ekonomi. Semua ini menumbuhkan bibit ketidakpercayaan terhadap kepemimpinan Soekarno. Di balik ketegangan politik yang memuncak, hubungan antara Soekarno dan Angkatan Darat berubah menjadi medan pertarungan pengaruh yang sulit dikendalikan. Pada masa demokrasi terpimpin, kedekatan Soekarno dengan PKI menciptakan rasa tidak aman di kalangan militer. Angkatan Darat melihat PKI sebagai ancaman ideologis yang sewaktu-waktu bisa menggerus posisi mereka dalam negara. Ketika PKI mulai mendorong gagasan Angkatan Kelima, kelompok bersenjata dari buruh dan petani ketegangan memuncak, militer menganggapnya sebagai serangan langsung terhadap wibawa dan struktur kekuasaan mereka. Soekarno berada dalam posisi yang sulit. Ia berusaha menjaga agar PKI tetap berada dalam orbit politiknya, karena mereka adalah basis massa besar yang mendukung revolusinya. Namun ia juga tidak bisa begitu saja mengabaikan peran Angkatan Darat yang memegang kendali atas keamanan negara. Upaya Soekarno menyeimbangkan kedua kekuatan ini justru membuat kedua pihak semakin mencurigai satu sama lain. Seiring waktu, Angkatan Darat mulai bergerak lebih mandiri. Mereka memperkuat jaringan internal, menggalang perwira-perwira yang tidak puas, dan menyiapkan langkah-langkah antisipasi jika situasi politik berubah drastis. Para jenderal mulai berbicara di balik layar, mempertanyakan masa depan negara, dan memikirkan kemungkinan mengambil langkah-langkah untuk menyelamatkan Indonesia dari kekacauan. Di sisi lain, Soekarno justru berharap militer tetap tunduk pada otoritas presiden. Ia mencoba menenangkan ketegangan dengan pidato-pidato persatuan dan parina-parina politik. Namun, kenyataannya, kepercayaan antara pemimpin negara dan pimpinan Angkatan Darat sudah retak terlalu dalam. Dalam banyak rapat kabinet, ketegangan terasa jelas. Para menteri yang dekat dengan PKI berbenturan dengan pejabat militer. Atmosfer pemerintah menjadi penuh syakwa sangka. Ketika situasi nasional semakin tidak stabil, ketegangan ini menjadi bom waktu. Dan ketika peristiwa 30 September tahun 1965 terjadi, hubungan yang rapuh ini akhirnya pecah tanpa bisa diperbaiki lagi. Bagi Angkatan Darat, kejadian itu menjadi titik balik untuk mengambil langkah yang lebih tegas. Bagi Soekarno, itu adalah awal dari hilangnya kendali atas negara. Pada tahun 1965, Indonesia sudah berada di ambang jurang ketidakstabilan. Ketegangan laten antara PKI dan Angkatan Darat mencapai tingkat berbahaya. Kedua kubu saling memandang dengan curiga, saling menyiapkan langkah antisipatif, dan saling menilai bahwa pihak lawan dapat sewaktu-waktu menusuk dari belakang. Di tengah atmosfer penuh kecurigaan inilah, sebuah peristiwa besar akhirnya meledak. Gerakan 30 September tahun 1965. Ketika malam rayap masuk pada 30 September tahun 1965, sebagian besar rakyat tidak menyadari bahwa sejarah Indonesia akan berubah selamanya. Sejumlah pasukan yang menamakan diri mereka. Gerakan 30 September menculik dan kemudian membunuh 6 jenderal Angkatan Darat. Peristiwa itu menyebar seperti api, membuat ibu kota diliputi kepanikan. Radio-radio menyiarkan kabar simpang siur. Sebagian penduduk bingung, sebagian lagi ketakutan, dan mereka semua menunggu penjelasan resmi yang tak kunjung jelas. Soekarno sendiri berada dalam situasi rumit dan penuh tekanan. Ia tidak berada di pusat komando peristiwa tersebut dan tampak kebingungan menilai apa yang sebenarnya terjadi. Informasi yang sampai ke dirinya saling bertentangan, membuatnya sulit mengambil sikap cepat. Di sisi lain, muncul tuntutan agar ia segera menentukan langkah. Apakah ia akan memihak Angkatan Darat atau menahan diri seperti yang selama ini ia lakukan dalam menjaga keseimbangan politik? Namun waktu tidak berpihak padanya. Dalam kekosongan arahan presiden di momen kritis itu, tokoh-tokoh lain bergerak mengambil posisi. Situasi yang penuh ambiguitas memungkinkan para pemimpin militer tertentu tampil sebagai penyelamat negara. Kekosongan kepemimpinan di detik-detik awal inilah yang menjadi titik balik kekuasaan Soekarno. Peristiwa yang terjadi dalam satu malam itu menjadi pukulan keras yang menggoyahkan struktur politik yang selama ini coba ia stabilkan. Ketika situasi nasional kacau, setelah peristiwa G30S, sosok yang muncul ke permukaan dan bergerak cepat adalah Mayor Jenderal Soeharto, Panglima Kostrad saat itu. Pergerakannya dianggap tenang, terukur, dan meyakinkan. Ketika Soekarno tidak segera mengambil alih komando penuh, Soeharto mengisi kekosongan itu dengan tindakan yang cepat dan strategis. Ia segera mengerahkan pasukan untuk mengamankan Jakarta, menguasai pusat komunikasi, termasuk Radio Republik Indonesia, serta mempertahankan markas Angkatan Darat.
Tindakan-tindakan ini memberinya legitimasi di mata militer dan sebagian publik. Banyak orang melihat bahwa Soeharto mampu menjaga stabilitas ketika negara berada dalam keadaan kacau. Pada pagi hari, 1 Oktober, ia tampil sebagai figur militer yang menyelamatkan negara dari ancaman lebih besar. Sejak momen itu, ia bukan lagi jenderal di belakang layar. Ia menjadi pusat pergerakan politik yang baru. Sementara itu, Soekarno masih mencoba mengendalikan keadaan dengan pendekatan politis dan diplomatis. Namun langkahnya kalah cepat dengan dinamika di lapangan. Ia memerintahkan Soeharto untuk menjaga keadaan tanpa memperluas tindakan. Tetapi Soeharto justru menafsirkan perintah itu sebagai mandat luas. Dalam beberapa hari, ia menumpas gerakan tersebut dan mengamankan pusat-pusat penting. Proses ini memperkuat persepsi bahwa Angkatan Darat khususnya Soeharto adalah penyelamat negara. Narasi publik pun mulai terbentuk. Soeharto adalah figur penegak ketertiban, sementara Soekarno dianggap ragu-ragu dan tidak tegas. Di tubuh Angkatan Darat, dukungan kepada Soeharto semakin kuat. Para perwira melihatnya sebagai pemimpin yang mampu bertindak tanpa menunggu isyarat dari presiden. Di sisi lain, langkah-langkah Soeharto secara perlahan mengambil alih kekuasaan de facto, meski Soekarno tetap menjadi presiden secara formal. Dalam hitungan minggu, keseimbangan politik bergeser drastis. Tokoh yang sebelumnya berada di bawah beang-beang Soekarno kini menjadi pemain utama. Sejak saat itu, arah kekuasaan Indonesia berubah. Dan apa yang dimulai sebagai tindakan pemulihan keamanan, perlahan menjadi proses panjang yang berujung pada pengambilalihan kekuasaan secara penuh. Setelah peristiwa 30 September tahun 1965, keadaan Indonesia berubah secara drastis. Dalam hitungan jam, narasi mengenai siapa dalam gerakan itu mulai terbentuk dan meluas. Angkatan Darat mengumumkan melalui radio bahwa PKI adalah otak di balik penculikan dan pembunuhan para jenderal. Pengumuman ini menggema di seluruh negeri, dari kota besar hingga desa kecil, menciptakan gelombang ketakutan, kemarahan, dan kebingungan di masyarakat. Di berbagai daerah, massa mulai bergerak. Bentrokan antara kelompok anti-PKI dan simpatisan PKI pecah. Banyak yang ditangkap, diinterogasi, dan bahkan dieksekusi tanpa proses hukum jelas. Situasi semakin memanas ketika kelompok-kelompok rakyat yang sebelumnya diam kini terseret dalam arus emosi dan propaganda yang menyelimuti negeri. PKI yang sebelumnya begitu kuat secara politik dan memiliki massa besar, dalam semalam menjadi kelompok yang paling diburu. Sementara itu, Soekarno berada dalam posisi yang sangat sulit. Ia tidak langsung menuduh PKI sebagai dalang. Karena dalam pandangannya, PKI masih merupakan salah satu kekuatan politik yang perlu dijaga agar keseimbangan yang selama ini ia perjuangkan tetap bertahan. Namun, sikap hati-hati Soekarno ini membuatnya tampak ragu-ragu. Banyak pihak menilai ia melindungi PKI dan justru menolak menerima narasi cepat yang ditegakkan Angkatan Darat. Sikap Soekarno yang tidak langsung menyalahkan PKI membuatnya kehilangan dukungan dari banyak tokoh yang sedang mencari kepastian. Di mata sebagian besar masyarakat yang dipenuhi ketakutan dan kemarahan, Presiden terlihat tidak mampu memberi jawaban tegas. Hal ini mempercepat pergeseran kekuasaan, di mana otoritas moral dan politik secara perlahan bergeser dari tangan Presiden ke tangan militer, terutama Soeharto. Bagi Angkatan Darat, peristiwa 30 September bukan hanya ancaman terhadap stabilitas nasional, tetapi juga pukulan langsung terhadap tubuh institusi mereka. 6 jenderal terbunuh, sebuah tragedi besar yang mengguncang moral militer. Dari sudut pandang mereka, Presiden harus segera mengambil sikap tegas, mengutuk pelaku, dan memberikan mandat penuh pada Angkatan Darat untuk bertindak. Namun Soekarno memilih jalur yang lebih hati-hati dan politis, sehingga banyak perwira merasa bahwa Presiden tidak berada di sisi mereka. Ketegangan ini menciptakan jarak emosional dan ideologis antara Soekarno dan Angkatan Darat. Para jenderal mulai merasa bahwa Soekarno tidak lagi menjadi pelindung mereka. Mereka juga menilai bahwa kedekatan Soekarno dengan PKI selama bertahan-tahan telah menciptakan ruang yang memungkinkan peristiwa berdarah itu terjadi. Walaupun Soekarno menyangkal tuduhan tersebut, persepsi di dalam tubuh militer sudah telanjur terbentuk. Presiden tidak lagi dapat dipercaya sepenuhnya. Soeharto memanfaatkan situasi ini secara strategis. Ia berbicara dengan para perwira, membangun konsensus bahwa Angkatan Darat harus mengambil alih pengamanan dan memulihkan ketertiban negara. Dukungan internal kepadanya menguat dari hari ke hari. Dalam berbagai rapat tertutup, Soeharto menjadi pusat koordinasi, mengarahkan operasi, dan memberi instruksi yang lebih didengar dibandingkan perintah Presiden sendiri. Di sisi lain, Soekarno masih mencoba mempertahankan hubungan baik dengan militer. Ia memanggil para jenderal, memberikan pidato-pidato yang menenangkan, dan mengingatkan mereka bahwa ia masih Presiden Republik Indonesia. Namun retakan itu
terlalu dalam. Para jenderal menghormatinya sebagai simbol negara, tetapi tidak lagi melihatnya sebagai pemimpin yang efektif. Ketika kepercayaan militer merosot, kekuatan politik Soekarno melemah secara drastis. Militer adalah salah satu pilar utama kekuasaannya, dan tanpa dukungan mereka, struktur politik yang dibangun selama bertahan-tahan mulai runtuh. Inilah momentum krusial yang mempercepat proses lengsernya Soekarno. Militer kini menjadi pemain utama, dan Soeharto menjadi figur yang paling siap untuk mengambil alih peran tersebut. Awal tahun 1966 menjadi salah satu masa paling panas dalam sejarah politik Indonesia. Para mahasiswa yang sebelumnya diam kini bangkit, mengibarkan spanduk, meneriakkan tuntutan, dan memenuhi jalan-jalan utama di Jakarta. Mereka datang dari berbagai kampus UI, ITB, Unpad, UGM, bersatu dalam gelombang protes yang semakin membesar dari hari ke hari. Mereka menyebut diri mereka sebagai bagian dari Angkatan 66, generasi muda yang merasa harus mengambil peran dalam menentukan masa depan negara. Tuntutan mereka sederhana, namun tegas. Turunkan harga-harga yang melambung tinggi, bersihkan pemerintah dari unsur PKI, dan bentuk kabinet baru yang lebih mampu menyelamatkan negara dari krisis. Ketiga tuntutan ini kemudian dikenal sebagai Tritura Tri Tuntutan Rakyat. Bagi mahasiswa, Tritura adalah simbol kegelisahan nasional. Suara dari jutaan rakyat yang merasa hidup semakin berat dan sulit. Demonstrasi awal berjalan damai. Namun situasi berubah ketika aparat keamanan dan massa pendukung pemerintah turun ke jalan. Bentrokan meletus, gas air mata ditembakkan, batu dan kayu terlempar. Sampai akhirnya terjadi insiden besar. Seorang mahasiswa bernama Arif Rahman, hakim tertembak dan tewas saat demonstrasi di dekat Istana Negara. Kabar kematiannya menyebar dalam hitungan jam dan membuat gelombang protes semakin membesar. Arif menjadi simbol perjuangan dan pengorbanan. Di sisi lain, Soekarno menilai gerakan mahasiswa ini sebagai upaya untuk mengganggu stabilitas negara. Dalam berbagai pidato, ia menyebut mereka sebagai agen kontra-revolusi yang dimanfaatkan oleh kekuatan asing untuk menghancurkan revolusi Indonesia. Namun tuduhan ini justru membuat situasi semakin panas. Mahasiswa merasa dilecehkan, sementara masyarakat umum mulai melihat bahwa Presiden tidak memahami betapa beratnya kondisi hidup mereka. Demonstrasi semakin hari semakin masif. Poster-poster bertebaran dengan tulisan turunkan harga, ganyang PKI, bubarkan Kabinet Dwi Kora. Suara rakyat semakin nyaring, dan Soekarno semakin terdesak. Apa yang dulu menjadi kekuatan utamanya dukungan rakyat, perlahan berubah menjadi tekanan yang menghimpit dari segala arah. Dalam suasana yang semakin memanas dan tidak terkendali, tanggal 11 Maret tahun 1966 menjadi babak penting dalam dinamika politik Indonesia. Pada hari itu, Soekarno sedang memimpin sidang kabinet di Istana Merdeka ketika tiba-tiba suasana berubah tegang. Di luar istana, suara tembakan terdengar. Pasukan tak dikenal masuk ke area istana, menciptakan kepanikan di dalam rapat. Para menteri bingung. Soekarno terlihat cemas, dan suasana menjadi kacau. Merasa situasi tidak aman, Soekarno memutuskan untuk meninggalkan istana menuju Bogor. Keberangkatan ini menjadi sangat krusial karena beberapa jam kemudian, 3 Jenderal Basuki Rahmat, Amir Mahmud, dan Muhammad Yusuf menyusulnya ke Istana Bogor. Mereka datang membawa pesan dari Jakarta bahwa situasi sangat genting dan Soekarno perlu mengambil keputusan cepat untuk memulihkan keamanan. Dalam tekanan besar, lahirlah sebuah dokumen yang kemudian menjadi salah satu surat paling kontroversial dalam sejarah Indonesia. Surat Perintah 11 Maret atau yang lebih dikenal sebagai Super Semar. Melalui surat itu, Soekarno memberikan mandat kepada Lejen Soeharto untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu dalam menjaga keamanan dan ketertiban negara. Meski teks asli Super Semar penuh perdebatan hingga kini, esensinya jelas. Soeharto diberi kewenangan luas untuk mengendalikan situasi. Begitu menerima surat itu, Soeharto bergerak cepat. Dalam waktu singkat, ia memerintahkan pembubaran PKI, menangkap para pemimpinnya, dan mengamankan posisi militer. Langkah-langkah ini dilakukan tanpa meminta persetujuan kembali dari Soekarno. Dengan kata lain, Super Semar menjadi titik ketika kekuasaan de facto berpindah dari tangan Soekarno ke Soeharto. Bagi Soekarno, Super Semar adalah keputusan pahit yang ia ambil dalam kondisi terdesak. Namun bagi Soeharto dan Angkatan Darat, itu adalah legitimasi hukum untuk mengambil alih kendali negara. Meski secara formal Soekarno masih presiden, setelah Super Semar ia tidak lagi memegang kendali atas jalannya pemerintahan. Surat itu menjadi pintu masuk menuju akhir kekuasaan panjang seorang proklamator. Pada pertengahan dekade 1960, fondasi kekuasaan Presiden Soekarno mulai retak, bukan karena satu peristiwa tunggal,
melainkan rangkaian guncangan politik yang meluas dan saling terkait. Ketegangan antara kelompok militer, partai politik, dan massa pendukung ideologi berbeda semakin membesar, bagaikan badai yang perlahan mengumpulkan tenaga sebelum akhirnya meledak. Dalam atmosfer Indonesia pasca 1965, Soekarno menghadapi tekanan dari dua arah sekaligus. Di satu sisi, militer khususnya Angkatan Darat mulai mengambil alih berbagai fungsi pemerintahan. Di sisi lain, partai-partai politik yang sebelumnya berada di orbit kekuasaan Soekarno mulai mengendurkan kesetiaan mereka. Satu persatu, konsolidasi kekuatan yang selama ini menopang konsep demokrasi terpimpin melemah seiring perubahan suasana politik yang menuntut stabilitas dan kepemimpinan yang lebih tegas. Kepiawaian Soekarno sebagai orator masih memesona jutaan rakyat. Namun, dalam politik praktis yang sedang bergeser, kata-kata tidak lagi cukup untuk menahan tekanan struktur kekuasaan baru yang tengah terbentuk. Ketika Angkatan Darat mengambil posisi semakin dominan, berbagai kebijakan yang dulu mutlak berada di tangan presiden kini perlahan ditarik ke ranah militer. Pengaruh Soekarno dalam pengangkatan pejabat, pengendalian institusi pemerintahan, hingga kebijakan luar negeri mulai dikerdilkan. Di sisi lain, partai politik mulai takut kehilangan ruang jika tetap berada di dekat Soekarno. Ketakutan itu berakar dari kekhawatiran akan dibungkam oleh kekuatan militer yang sedang naik. Mereka mulai membangun jarak politik. Bahkan beberapa diam-diam mendekati kubu baru yang tengah menguat, mengharapkan perlindungan atau setidaknya ruang untuk tetap hidup dalam sistem baru. Krisis ekonomi yang memburuk juga mempercepat hilangnya dukungan terhadap Soekarno. Harga kebutuhan pokok meroket, inflasi melampaui logika, dan kehidupan rakyat semakin berat. Di mata banyak elit politik, Soekarno dianggap tak lagi mampu memberikan solusi konkret. Retorikanya tentang revolusi dan berdikari mulai dipandang terlalu filosofis dan tidak operasional di tengah krisis nyata yang harus segera ditangani. Semua ini membuat Soekarno berdiri di persimpangan. Ia masih memiliki pengaruh emosional kuat di mata rakyat. Tetapi secara struktural kekuasaan nyata mulai berpindah ke tangan pihak lain. Seperti matahari yang mulai tenggelam perlahan, sinar harisma Soekarno tetap terang. Namun cakrawala kekuasaan politik sudah berubah warna. Ia kini menghadapi kenyataan bahwa pendukungnya tidak lagi solid. Dan oposisi baru telah terbentuk bukan secara terbuka, namun dalam gerak senyap yang perlahan menggerogoti dasar kepemimpinannya. Menjelang akhir kekuasaannya, Soekarno menghadapi tantangan terbesar dalam hidupnya. Kehilangan kendali atas dinamika nasional. Sebagai tokoh yang selama 2 dekade memimpin pergerakan revolusi dan pemerintahan, ia terbiasa menggenggam kendali penuh atas arah politik negara. Namun setelah 1965, ia berada dalam posisi yang sangat berbeda. Terjebak dalam pusaran politik yang bergerak tanpa dapat ia hentikan. Dalam pidato-pidatonya, Soekarno masih berusaha mempertahankan wibawa. Ia berbicara tentang persatuan, tentang jangan sampai bangsa terpecah, tentang revolusi yang harus diteruskan. Namun, di balik semua itu, realitas politik bergerak sendiri. Keputusan-keputusan operasional, termasuk pengamanan nasional, penangkapan pejabat, hingga pembubaran organisasi tertentu, diambil oleh institusi di luar kendalinya. Ia tidak lagi menjadi pengarah tunggal negara, melainkan lebih seperti simbol yang dihormati, tetapi tidak lagi diikuti sepenuhnya. Sementara itu, struktur pemerintahan yang berada di bawah Soekarno tidak lagi solid. Para menteri dan pejabat tinggi bertindak dengan sangat hati-hati. Sebagian besar menghindari konflik terbuka dengan kubu militer. Ada yang tetap setia. Namun kesetiaan itu sering tidak berarti apa-apa jika secara praktis mereka tidak memiliki kekuatan untuk memperbaiki keadaan. Soekarno seperti komandan di medan perang yang pasukannya tidak lagi merespons perintah. Ketika Soekarno ingin menenangkan situasi melalui kompromi politik, langkahnya kerap gagal karena kondisi sudah terlalu jauh meluas. Ia menginginkan stabilitas tanpa mengorbankan revolusi, namun keduanya seperti dua arah yang berbeda dan tidak dapat disatukan lagi. Setiap langkah kompromi justru memperlihatkan semakin kecilnya ruang gerak yang ia miliki. Di tengah kekacauan ekonomi, gejolak sosial, dan pergeseran kekuatan politik, Soekarno berulang kali mencoba mempertahankan keseimbangan. Namun keseimbangan itu seperti tali rapuh yang perlahan putus. Krisis kepercayaan muncul di mana-mana, dari elit politik, dari kelompok masyarakat, dan bahkan dari institusi yang dulu menjadi sandaran kekuasaannya. Pada akhirnya, meski masih dihormati sebagai proklamator dan bapak bangsa, posisi Soekarno sebagai pemegang kekuasaan nyata semakin melemah. Ia masih memiliki popularitas, tetapi tidak lagi memiliki kontrol. Dunia politik bergerak tanpa menunggunya, dan sejarah mencatat. Di saat itulah proses lengsernya Soekarno semakin mendekati titik tak terhindarkan.
Pada tanggal 11 Maret tahun 1966, sejarah Indonesia memasuki titik balik yang menentukan. Hari itu, suasana Jakarta dipenuhi ketegangan. Pasukan tidak dikenal mengepung Istana Merdeka, menciptakan bayangan ancaman yang mengintai di setiap sudut. Situasi itu memaksa Presiden Soekarno meninggalkan istana dan menuju Bogor bersama beberapa pejabat penting. Disinilah drama politik yang akan mengubah nasib bangsa. Terjadi sebuah peristiwa yang kemudian dikenal sebagai Surat Perintah 11 Maret TET atau Super Semar. Soekarno berada dalam tekanan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Sepanjang hidup politiknya, ia terbiasa menjadi pusat kendali. Namun kini, lingkar kekuasaan mengecil dan berbagai keputusan penting seakan berada di luar jangkauannya. Ketika 3 jenderal datang ke Istana Bogor, diutus untuk meminta kewenangan tambahan demi menstabilkan keadaan situasi semakin tegang. Terdapat berbagai versi sejarah mengenai bagaimana Super Semar ditandatangani. Tetapi satu hal yang pasti, surat itu memberikan kewenangan luas kepada Jenderal Soeharto untuk mengambil tindakan demi keamanan serta ketertiban negara. Peristiwa ini bukan sekadar penyerahan mandat administratif. Ia merupakan perpindahan kekuasaan secara de facto. Setelah Super Semar ditandatangani, Soeharto mulai menjalankan kebijakan penting tanpa konsultasi langsung dengan Soekarno. Pembubaran PKI, penangkapan pejabat-pejabat yang dianggap terlibat G30S, hingga pembersihan berbagai institusi dilakukan atas dasar perintah tersebut. Setiap tindakan itu semakin memperkuat posisi Soeharto dan semakin melemahkan posisi Soekarno. Sementara itu, Soekarno seakan tidak memiliki ruang untuk menarik kembali kendalinya. Ia pernah meminta agar naskah asli surat perintah itu dikembalikan. Namun permintaan itu tidak pernah benar-benar terpenuhi. Ketika Soekarno menyadari bahwa arah kebijakan negara sudah berada di tangan pihak lain, ia mencoba melakukan manuver politik dengan membentuk kabinet baru dan mengeluarkan beberapa pernyataan resmi. Namun semua tindakan itu terasa terlambat, kekuasaan sudah bergeser. Di luar istana, rakyat kebingungan. Sebagian masih setia pada Soekarno, menyebutnya sebagai satu-satunya pemimpin revolusi. Sebagian lainnya melihat Soeharto sebagai tokoh penyelamat yang mampu mengendalikan kekacauan. Media pun mulai berubah arah, menampilkan narasi yang mendukung figur baru yang sedang naik. Hingga akhirnya, Super Semar menjadi simbol perubahan besar. Dalam kertas yang terlihat sederhana itu, perjalanan politik Indonesia berubah wajah. Dan bagi Soekarno, surat tersebut menjadi titik di mana kekuasaan yang ia genggam hampir 2 dekade mulai lepas. Pelan namun pasti dari tangannya. Setelah Super Semar, transformasi kekuasaan berlangsung cepat. Meskipun tidak dinyatakan secara terbuka, Soekarno masih presiden secara resmi, tetapi perannya kian dipinggirkan. Suara politiknya semakin melemah, dan setiap kebijakan yang ia keluarkan seringkali tidak diikuti oleh institusi yang seharusnya berada di bawah kendalinya. Dalam dunia politik yang berubah cepat, Soekarno hanya menjadi simbol tanpa pengaruh operasional. Panggung pemerintahan kini dipenuhi figur-figur baru yang lebih condong kepada Soeharto dan kelompok militer. Setiap hari, kekuasaan Soekarno menyusut seperti air yang surut dari pantai. Ia tetap memberikan pidato, tetap menunjukkan karismanya. Namun kaum elit dan sebagian rakyat sudah melihat arah angin politik berubah. Mereka mulai memposisikan diri sesuai dengan kekuatan yang dominan, meninggalkan presiden yang dulu sangat mereka puja. Proses pergeseran legitimasi ini tidak terjadi dalam semalam. Ia berlangsung perlahan, melalui serangkaian tindakan birokrasi, keputusan politik, dan pembentukan opini publik. Seiring semakin banyak institusi yang mendukung kebijakan Soeharto, Soekarno terlihat seperti pemimpin yang tidak lagi mampu memberikan arah. Bahkan upayanya menyampaikan pidato jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah pada tahun 1966 yang bertujuan mengingatkan rakyat tentang pentingnya menghargai perjuangan masa lalu, tidak cukup untuk membalikan keadaan. Kata-kata itu kuat, tetapi tidak cukup untuk menghadang laju politik yang telah bergerak ke arah berlawanan. Di sisi lain, tuntutan agar Soekarno bertanggung jawab atas krisis politik semakin keras. Istilah pertanggungjawaban presiden menjadi tekanan besar. Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara MPRS yang sebelumnya mendukung kebijakannya kini berubah sikap. Mereka menilai penjelasan Soekarno mengenai peristiwa 1965 tidak memuaskan. Ketika Soekarno mengajukan naskah pertanggungjawaban Nawaksara, MPRS menolak. Revisi yang diberi nama pelengkap Nawaksara juga ditolak. Penolakan ini menjadi sinyal bahwa legitimasi Soekarno secara politik sudah hampir habis. Seiring itu, kesehatan Soekarno juga menurun. Stres politik, tekanan fisik, dan hilangnya otoritas berdampak besar pada kondisinya. Sosok yang dulu berdiri tegap memimpin bangsa, kini tampak lelah dan menua lebih cepat dari waktu. Ia tidak lagi berada di posisi untuk melawan arus kuat,
yang mengarah pada akhir masa kekuasaannya. Pada akhirnya, ketika MPRS mencabut mandatnya pada Maret tahun 1967, Soekarno secara resmi tidak lagi menjadi presiden. Namun sejatinya, kekuasaannya telah merosot jauh sebelum itu. Legitimasi moral dan politiknya terkikis perlahan, hingga tak lagi sanggup mempertahankan kedudukannya. Ia tetap menjadi proklamator dan bapak bangsa. Tetapi dalam realitas politik, Soekarno sudah tidak lagi memegang kendali atas nasib negara yang pernah ia bangun dengan penuh perjuangan. Tahun 1967 menjadi babak penentu bagi perjalanan politik Soekarno. Setelah melalui serangkaian tekanan politik, penolakan pertanggungjawaban, serta menyusutnya dukungan dari berbagai institusi negara, proses pengambilalihan kekuasaan mencapai puncaknya di Majelis Permusyawaratan Rakyat, sementara MPR di Gedung Megah yang menjadi pusat keputusan tertinggi negara. Nasib Soekarno ditentukan tidak dengan ledakan senjata atau kerusuhan massa, melainkan melalui sidang panjang yang syarat dinamika politik. MPRS menggelar sidang istimewa yang membahas kelayakan Soekarno sebagai pemimpin negara. Para anggota yang bertahan-tahan memuja dan mendukungnya kini berbicara dengan nada berbeda. Mereka menuntut penjelasan yang lebih memuaskan terkait peristiwa 30 September 1965, runtuhnya stabilitas ekonomi, dan arah pemerintahan yang dianggap tidak lagi jelas. Soekarno mengirimkan nawaksara dan revisinya, namun kedua dokumen itu dianggap tidak memenuhi kriteria pertanggungjawaban konstitusional. Di dalam ruang sidang, suara-suara yang sebelumnya diam kini lantang. Mereka menilai kepemimpinan Soekarno tidak mampu menanggulangi krisis, tidak mampu mengendalikan negara, dan tidak mampu memberikan kepastian arah politik. Sorotan tajam diarahkan pada hubungan politik Soekarno dengan PKI, meski peran dan keterlibatannya masih menjadi perdebatan hingga kini. Fakta politik lebih kuat daripada fakta sejarah yang masih abu-abu. Saat keputusan dibacakan, suasana ruangan berubah hening. MPRS dengan tegas mencabut kekuasaan presiden dari tangan Soekarno. Mandat yang ia pegang sejak 1945 dihentikan melalui keputusan resmi negara. Bukan kudeta bersenjata, bukan pemberontakan, tetapi keputusan politik dari lembaga yang sebelumnya ia bentuk dan arahkan dengan gagasan demokrasi terpimpin. Dengan pencabutan mandat itu, Soekarno secara resmi tidak lagi menjadi presiden. Posisi yang ia emban dengan keyakinan, karisma, dan perjuangan panjang itu dilepaskan. Ia tidak diturunkan dengan paksa, namun ditinggalkan oleh struktur kekuasaan yang dulu ia bentuk sendiri. Ironi sejarah terjadi. Soekarno tidak tumbang karena kekuatan asing, tetapi oleh dinamika politik internal yang perlahan menggerus fondasi kekuasaannya. Di luar gedung, banyak rakyat tidak sepenuhnya memahami apa yang sebenarnya terjadi. Mereka mengetahui bahwa ada perubahan besar, namun narasi yang mengalir di media hanya menampilkan sebagian gambaran. Yang jelas, hari itu menandai berakhirnya sebuah era, sebuah babak panjang di mana kekuasaan Soekarno sebagai kepala negara resmi berakhir. Namun kisahnya belum selesai, masih ada fase terakhir. Bagaimana ia menjalani hidup setelah tidak lagi menjadi presiden? Setelah kehilangan mandat dari MPRS, Soekarno memasuki masa yang paling sunyi dalam hidupnya. Dari seorang pemimpin besar, orator ulung, dan tokoh yang disegani dunia, ia berubah menjadi sosok yang bergerak terbatas dalam pengawasan ketat. Tidak ada penjara besi yang mengurungnya, tetapi pembatasan ruang gerak dan interaksi cukup untuk membuatnya seperti tahanan politik yang terisolasi dari dunia luar. Rumah-rumah tempat ia tinggal, kemudian bukanlah istana yang luas, melainkan kediaman yang dijaga ketat oleh aparat. Tamu-tamu yang hendak berkunjung harus melewati pemeriksaan serius. Bahkan keluarga pun tidak bebas bertemu tanpa izin. Soekarno yang dulu mampu mempengaruhi jutaan orang, kini hanya ditemani sepi, buku-buku lama, dan kenangan tentang masa kejayaannya. Kesehatan Soekarno menurun drastis. Tekanan psikologis dari situasi politik yang menghimpit membuat tubuhnya melemah. Penyakit ginjal dan komplikasi lain mulai menggerogoti kesehatannya. Namun perawatan yang ia terima terlalu terbatas. Beberapa sumber menyebut ia tidak diberikan akses medis yang memadai. Meski hal itu masih menjadi perdebatan. Yang jelas, kondisi fisiknya menurun jauh lebih cepat daripada usianya. Dalam berbagai kesempatan langka, Soekarno masih berusaha menunjukkan keceriaan. Ia bercerita kepada orang-orang terdekat tentang masa perjuangan, tentang pertemuan dengan tokoh dunia, tentang mimpi besarnya untuk Indonesia. Tetapi di antara cerita itu, ada jeda panjang jeda yang mengungkapkan kerinduan pada rakyatnya, pada kebebasan berbicara di podium, dan pada dunia politik yang pernah ia pimpin. Hingga akhirnya, pada 21 Juni tahun 1970, Soekarno menghembuskan napas terakhir di Rumah Sakit Angkatan Darat. Kepergiannya tidak disertai upacara kenegaraan megah
yang seharusnya layak untuk seorang proklamator. Ia dimakamkan secara sederhana di Blitar, berdampingan dengan ibunya, sesuai keinginan keluarga. Di luar sana, rakyat berbondong-bondong datang, menangis, mengantarkan kepergian pemimpin yang kini hanya bisa mereka kenang dalam sejarah. Kisah hidup Soekarno berakhir dalam kesunyian, tetapi warisannya tidak. Ia dikenang sebagai proklamator, orator, dan arsitek bangsa yang turut membangun identitas Indonesia di mata dunia. Meskipun akhir kekuasaannya penuh konflik dan kontroversi, namanya tetap menjadi bagian dari sejarah bangsa, sebuah sejarah yang tidak dapat dihapus. Meskipun bab terakhir hidupnya ditulis dengan tinta duka. Setelah kepergian Soekarno, sejarah Indonesia memasuki tahap refleksi panjang. Nama Soekarno tidak pernah menghilang. Ia justru semakin sering menjadi bahan perdebatan, penelitian, dan interpretasi baru. Di balik kontroversi politik yang mengiringi masa akhir kekuasaannya, Soekarno meninggalkan warisan pemikiran yang tidak dapat dipisahkan dari identitas bangsa. Warisan itu tidak hanya berupa pidato yang monumental atau bangunan fisik, tetapi juga gagasan besar yang membentuk jati diri Indonesia modern. Pemikiran Soekarno tentang nasionalisme lahir dari pengalaman panjang hidup sebagai anak bangsa yang tumbuh di bawah penjajahan. Dalam pidato-pidatonya, ia tidak hanya menyerukan kemerdekaan fisik, tetapi juga kemerdekaan mental, membebaskan bangsa dari rasa minder, dari ketergantungan, dari ketakutan untuk berdiri sejajar dengan bangsa lain. Ia mengajarkan bahwa kemerdekaan harus dicapai dengan percaya diri, dengan keyakinan bahwa Indonesia mampu menentukan nasibnya sendiri. Gagasan persatuan yang ia bangun tercermin dalam konsep Nasakom, nasionalis, agama, dan komunis yang pada masanya dimaksudkan untuk menyatukan kekuatan politik besar. Meski kemudian menjadi sumber kontroversi dan konflik, ide dasar Soekarno adalah menjembatani perbedaan ekstrem agar bangsa tidak terpecah oleh ideologi. Secara filosofi, Soekarno memahami bahwa Indonesia bukan bangsa yang seragam. Kekuatannya justru terletak pada keberagaman yang harus dikelola, bukan ditakuti. Selain itu, Soekarno mewariskan visi internasionalisme yang kuat. Ia membangun citra Indonesia sebagai negara yang berani berdiri di panggung dunia, tidak tunduk pada blok barat maupun timur. Dalam dunia yang terpecah oleh Perang Dingin, ia memilih garis politik bebas aktif, posisi yang kemudian menjadi fondasi diplomasi Indonesia hingga kini. Ia mengajak negara-negara Asia Afrika untuk bangkit, menolak kolonialisme, dan membangun solidaritas di antara bangsa-bangsa tertindas. Meski demikian, warisan Soekarno tidak luput dari kritik. Ada yang menilai bahwa gaya kepemimpinannya terlalu sentralistik, bahwa keputusan politiknya kadang dipengaruhi ideologi revolusioner yang sulit diterapkan dalam kondisi praktis. Ada pula kritik terhadap kedekatannya dengan PKI, meski keterlibatannya dalam peristiwa tertentu masih menjadi bahan diskusi sejarah. Bagi sebagian akademisi, Soekarno adalah tokoh besar dengan kompleksitas tinggi, penuh inspirasi, sekaligus penuh kontroversi. Apapun interpretasinya, satu hal tak bisa dibantah. Gagasan dan harisma Soekarno telah menembus batas zamannya. Ia bukan hanya bagian dari sejarah Indonesia, tetapi bagian dari identitas bangsa yang terus hidup dalam pemikiran, budaya, dan politik Indonesia modern. Tokoh-tokoh setelahnya boleh berganti, sistem pemerintahan boleh berubah, tetapi bayangan dan ide-ide Soekarno tetap menjadi referensi penting dalam perjalanan sejarah Indonesia. Di balik segala dinamika, konflik, dan pergulatan politik yang menyelimuti masa hidup dan masa lengsernya, Soekarno tetap menjadi salah satu figur paling berpengaruh dalam sejarah Indonesia. Namanya hidup dalam monumen, jalan-jalan besar, buku pelajaran, hingga dalam percakapan rakyat di warung kopi. Sosoknya melampaui batas waktu, melampaui kontroversi yang menandai akhir kekuasaannya. Ia tidak pernah menjadi tokoh yang dilupakan, justru semakin banyak dipelajari dan dianalisis. Dalam ingatan bangsa, Soekarno tampil sebagai pribadi yang penuh warna, pemimpin revolusi, orator yang mampu menggerakkan massa, pemikir yang melahirkan Pancasila, dan negarawan yang membawa Indonesia ke panggung dunia. Pada saat yang sama, ia juga adalah manusia dengan segala keterbatasan, yang hidup dalam dunia politik yang tidak selalu stabil dan penuh tekanan. Perjalanannya adalah gabungan antara kejayaan, tragedi, dan drama sejarah. Kehidupan Soekarno mengajarkan bahwa sejarah tidak pernah hitam putih. Ia tidak bisa diukur hanya dari masa jaya atau masa jatuhnya. Ia adalah sosok kompleks yang hidup dalam masa penuh perubahan global dan nasional. Ia menggabungkan idealisme revolusi dengan realitas politik yang keras. Ia berusaha mempersatukan bangsa, sekaligus menghadapi tantangan besar dari berbagai kekuatan politik yang memiliki kepentingan berbeda. Setelah lengser, interpretasi tentang Soekarno sering berubah sesuai zaman. Pada suatu masa,
ia dipandang sebagai tokoh yang harus dijaga jaraknya oleh penguasa. Pada masa lain, ia dielu-elukan kembali sebagai pahlawan nasional yang menjadi inspirasi. Pergeseran cara pandang ini menunjukkan bahwa sejarah selalu berada dalam dialog antara masa lalu dan masa kini. Tidak ada penilaian yang benar-benar final. Semuanya bergantung pada siapa yang membaca dan konteks apa yang melingkupinya. Generasi muda Indonesia mengenal Soekarno melalui pidato-pidatonia yang penuh semangat. Kata-katanya, seperti beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncang dunia masih menjadi sumber inspirasi. Meski kondisi zaman sudah berbeda, semangat itu tetap relevan mendorong orang untuk percaya pada kekuatan bangsa dan kemampuan diri sendiri. Pada akhirnya, ketika kita menutup kisah panjang tentang sebab lengsernya Soekarno, kita melihat sebuah perjalanan dengan banyak lapisan, tekanan politik, perubahan kekuatan, krisis ekonomi, konflik ideologi, dan dinamika internal negara. Semua faktor itu bersatu membentuk peristiwa yang menjadikan Soekarno tidak lagi memimpin negara yang ia proklamasikan. Namun pencapaian dan warisannya tidak hilang. Ia tetap berdiri sebagai simbol perjuangan Indonesia, simbol keberanian, simbol kebangkitan bangsa. Soekarno mungkin jatuh dari kekuasaan, tetapi ia tidak jatuh dari sejarah. Dalam memori kolektif bangsa Indonesia, namanya akan selalu dikenang bukan hanya karena masa keemasannya, tetapi karena seluruh perjalanan hidupnya yang membentuk identitas bangsa dari awal hingga kini. Perjalanan lengsernya Soekarno bukanlah kisah yang dapat dirangkum oleh satu peristiwa tunggal. Ia merupakan akumulasi dari dinamika politik, tekanan militer, krisis ekonomi, pergeseran ideologi, dan perubahan arah kekuasaan yang berlangsung secara perlahan tetapi pasti. Soekarno, dengan seluruh karisma dan kemampuan kepemimpinannya, berdiri di tengah pusaran badai yang semakin membesar dan tidak lagi mampu ia kendalikan. Peristiwa 30 September tahun 1965, ketegangan antara PKI dan Angkatan Darat, inflasi yang melambung, serta situasi politik global yang terbelah oleh Perang Dingin menjadi faktor-faktor eksternal yang menekan kekuasaannya. Sementara itu, perpecahan internal, bergesernya loyalitas elit politik, dan munculnya kekuatan baru yang dipimpin Soeharto menjadi faktor internal yang mempercepat proses lengsernya. Super Semar menjadi titik balik, sebuah dokumen yang secara de facto memindahkan kendali pemerintahan dari Soekarno ke Soeharto, bahkan sebelum MPRS secara resmi mencabut mandat presiden darinya pada ke-1967. Setelah itu, Soekarno memasuki masa sunyi terpisah dari rakyat dan dunia politik yang pernah ia pimpin, hingga akhir hayatnya pada ke-1970. Namun sejarah tidak berhenti pada tragedi politik tersebut. Warisan Soekarno melampaui peristiwa lengsernya. Ia meninggalkan gagasan besar tentang nasionalisme, keberanian melawan kolonialisme, kemandirian bangsa, serta bangunan identitas Indonesia yang melampaui batas generasi. Ia adalah manusia dengan segala kelebihan dan kekurangannya, tetapi ia juga adalah proklamator yang membantu melahirkan sebuah negara. Dalam membaca kisah ini, kita diingatkan bahwa sejarah tidak pernah hitam atau putih. Ia selalu penuh lapisan, kejayaan, krisis, keputusan, dan konsekuensi yang membentuk perjalanan bangsa. Lengsernya Soekarno adalah salah satu bab penting dalam sejarah Indonesia, sebuah bab yang menyatukan tragedi politik dengan refleksi mendalam tentang kekuasaan, loyalitas, dan perubahan zaman. Pada akhirnya, Soekarno mungkin kehilangan kekuasaan, tetapi namanya tidak pernah hilang dari ingatan bangsa. Ia tetap menjadi simbol perjuangan, simbol keberanian, dan simbol identitas Indonesia. Perjalanannya mengajarkan bahwa pemimpin bisa jatuh, tetapi gagasan yang ia tanamkan dapat terus hidup selama bangsa itu masih mengingat, memahami, dan meneruskan semangatnya.